Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Haslinda. Di sini saya akan membahas materi baru mengenai tentang kontribusi zakat dan pengentasan kemiskinan. Untuk lebih lanjut, simak videonya ya. Untuk pembahasan pertama mengenai tentang kontribusi zakat dalam perekonomian. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program zakat yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia antara lain program pengembangan koperasi produktif, program pembiayaan usaha mikro, dan program bantuan modal usaha. Kontribusi zakat terhadap perekonomian Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, pada 2021, total penerimaan zakat di Indonesia mencapai 12,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat sekitar 24,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2019, Basnas menyalurkan zakat senilai 6,9 triliun rupiah yang terdiri dari zakat produktif senilai 5,5 triliun rupiah dan zakat konsumsi senilai 1,4 triliun rupiah. Adapun kontribusi zakat pemberdayaan ekonomi, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia, zakat telah dimulai dioptimalkan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, seperti pemberian santunan atau bantuan langsung, tetapi juga dalam bentuk zakat produktif, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau sarana produksi kepada mustahik yang potensial secara ekonomi. Adapun fungsi zakat yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, yang kedua, mengurangi tingkat kemiskinan, yang ketiga, mendorong pemberdayaan UMKM, dan yang keempat, meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta mewujudkan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu kontribusi zakat pengembangan industri halal dan lembaga keuangan syariah. Secara umum, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif, mengurangi kesenjangan sosial, dan memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, kontribusi zakat terhadap pengembangan industri halal. Zakat juga dapat digunakan untuk mengembangkan industri halal di negara-negara muslim. Menurut sebuah studi oleh Pusat Penelitian Ekonomi Islam Universitas Indonesia, pengumpulan zakat yang efektif dapat membantu membiayai pengembangan industri halal dan meningkatkan daya saing produk-produk halal di pasar global. Yang kedua, kontribusi zakat terhadap sektor keuangan syariah. Zakat juga dapat membantu mengembangkan sektor keuangan syariah di negara-negara muslim. Menurut data dari Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, sekitar 15% dari total dana zakat di seluruh Indonesia digunakan untuk mendukung lembaga keuangan syariah dan program-program pengembangan ekonomi syariah atau OKI. Untuk pembahasan akhir, yaitu peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa lembaga zakat di Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan, seperti program bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan. Program-program tersebut telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga menjadi sumber dana yang penting dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat, seperti pembangunan masjid, panti asuhan, dan sekolah. Itulah tadi pembahasan yang sempat saya paparkan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.